Pernah kepikiran nggak gimana caranya Netflix bisa jago banget merekomendasikan film atau gimana LinkedIn seolah tahu siapa aja yang harus Anda ajak kenalan? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di baliknya dengan ngebangun jaringan film kita sendiri dari nol. Yuk, kita mulai. Anda mungkin pernah dengar permainan ini kan? Idenya simpel banget. Coba hubungkan aktor manapun ke Kevin Bacon, tapi nggak boleh lebih dari 6 langkah. Tanpa kita sadari, permainan ini tuh inti dari teknologi yang mau kita bahas, menemukan koneksi-koneksi yang tersembunyi. Nah, permainan tadi itu contoh sempurna dari sebuah graf. Ini bukan soal grafik batang atau lingkaran ya, tapi soal koneksi. Kalau database biasa mikirin baris dan kolom, database graf ini fokusnya ke hubungan antar titik data. Ini cara mandang data yang beda banget. Dan itulah misi kita sekarang. Anda yang bakal jadi arsitek sekaligus detektifnya. Kita akan bangun jaringan kecil kita sendiri dan belajar gimana caranya ngejawab pertanyaan kayak, siapa aja sih yang pernah main bareng Tom Hanks? Udah siap? Setiap graf, mau serumit apapun kelihatannya, sebenarnya cuma dibangun dari dua komponen yang super simple. Yuk, kita bedah satu-satu. Coba deh bayangin node itu kayak kata benda dalam data Anda. Orang, tempat, barang. Di jaringan kita, Tom Hanks itu sebuah node, film Toy Story itu juga node, bahkan genre animasi pun bisa jadi sebuah node. Biar gampang, coba bayangin profil LinkedIn atau Instagram Anda. Profil itu kan satu benda unik di dalam jaringan sosial yang gede banget. Nah, persis kayak gitu tuh sebuah node di database graph. Dia itu satu entitas tunggal yang nyimpen informasi tentang dirinya sendiri. Penting nih buat diingat, node itu bukan cuma titik kosong. Mereka punya label buat ngasih tahu kita ini jenis apa, apakah ini film atau aktor, dan mereka punya properti, detail-detailnya, kayak judul filmnya atau tahun rilisnya. Inilah yang bikin data kita jadi kaya dan bisa dianalisis. Kalau node itu kata benda, nah relasi ini adalah kata kerjanya. Relasi itu ibarat lem yang nyatuin seluruh jaringan kita. Dia yang ngejelasin gimana dua node itu saling berhubungan. Dan seperti yang bisa kita lihat di sini, relasi itu bukan cuma garis biasa. Dia punya tipe, kayak acted in atau directed. Dan yang paling penting, dia punya arah yang ditunjukin sama panah. Arah ini krusial banget. Coba deh, pikirin soal media sosial. Anda nge-follow seseorang. Itu kan koneksi satu arah. Belum tentu loh mereka follow balik Anda. Nah, di dalam data, arah ini ngasih konteks yang sangat penting. Tom Hanks berakting dalam Toy Story, bukan sebaliknya. Arah itu yang ngasih makna. Oke, cukup teorinya. Sekarang waktunya kita praktek langsung. Kita bakal bener-bener bikin data pertama kita dan lihat gimana node dan relasi ini jadi hidup di depan mata kita. Prosesnya gampang banget, cuma 3 langkah. Pertama, kita bikin node yang mewakili Anda. Kedua, kita bikin node untuk sebuah film. Dan ketiga, yang paling seru, kita hubungkan keduanya. Yuk, kita lihat kodenya. Kita pakai perintah merge. Perintah ini pinter banget. Dia bakal nyari node person dengan nama Anda. Kalau belum ada, dia bakal bikinin. Tapi kalau udah ada, dia bakal pakai yang itu lagi. Ini cara yang efisien banget buat mastiin data kita tetap bersih dan nggak ada yang double. Oke, sekarang kita hubungkan diri Anda ke sebuah film. Kode ini pertama-tama mencari node Anda dan node film Toy Story. Terus dia membuat merge sebuah relasi di antara keduanya. Lihat deh bagian yang May-R acted in ke mom. Tanda kurung itu node, yang kurung siku ini relasinya. Terus panahnya nunjukin arah. Selamat, Anda baru aja main di film pertama Anda. Mantap! Sekarang kita udah punya data di jaringan kita. Waktunya ganti peran. Kita bukan lagi pembangun. Sekarang, kita jadi analis. Kita bakal belajar cara nanya ke data kita pakai bahasa yang namanya Cypher. Jangan takut dulu dengar istilah bahasa query. Cypher ini dirancang supaya gampang banget dibaca. Sintaksnya itu kayak gambar. Anda itu beneran kayak ngegambar pola yang Anda cari, pakai tanda kurung buat node dan panah buat relasi. Sangat visual dan intuitif. Yuk kita bedah sebuah query. Langkah pertama, match. Kita cari pola seorang person yang acted in di sebuah movie. Langkah kedua, where. Kita saring maunya film yang judulnya Toy Story aja. Terakhir, langkah ketiga, return. Kita bilang mau lihat apanya. Dalam kasus ini, nama orangnya. Gampang kan? Kayak nulis kalimat biasa buat nanya ke data. Dan ini dia hasilnya. Cuma dengan satu query pendek, seorang analis bisa langsung dapat visualisasi yang kayak gini. Di tengah ada Tom Hanks, dan semua garis ini adalah koneksinya ke setiap film yang pernah dia bintangi. Coba bayangin ngelakuin ini di spreadsheet. Wah, pusing. Inilah kerennya ngelihat data sebagai sebuah jaringan.
Selain visualisasi, query yang sama juga bisa ngasih kita data tabel yang rapi kayak gini. Sebuah tabel yang bersih, gampang dibaca, yang nunjukin nama aktor sama peran yang mereka mainin. Efisien banget kan? Oke, dasarnya udah dapet. Sekarang, bagian paling serunya. Kita bakal pakai keahlian baru kita buat mecahin masalah klasik Hollywood yang jadi awal cerita kita. Nah, ini dia tantangan utamanya. Di dalam database dengan jutaan film dan aktor, gimana caranya nemuin rantai koneksi paling pendek antara dua orang? Buat database biasa, ini pekerjaan yang bikin pusing. Tapi buat database graph, ini justru keahlian utamanya. Kuncinya ada di sini. Kita nggak perlu cek setiap jalur satu-satu secara manual. Kita cukup pakai fungsi sakti bawaan yang namanya shortest path. Kita kasih tahu titik awal sama akhirnya, dan dia bakal menjelajahi seluruh jaringan buat nemuin rute paling efisien buat kita. Dan ini dia jawabannya. Fungsi shortest path nemuin kalau Al Pacino main film bareng Bridget Fonda, yang kemudian main film bareng Kevin Bacon, cuma 2 langkah. Yang bikin kaget adalah, di database beneran yang isinya jutaan koneksi, jawaban kayak gini bisa muncul dalam hitungan milidetik. Itulah kekuatan database graph. Jadi, setelah lihat semua ini, pertanyaan terakhir buat Anda adalah, ini bukan cuma soal film. Coba pikirin data Anda sendiri. Mungkin soal melacak pengiriman barang, ngasih rekomendasi produk ke pelanggan, atau bahkan deteksi jaringan penipuan. Koneksi tersembunyi apa yang lagi nunggu buat Anda temukan?